Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Waktu berjalan begitu cepat. Marissa sudah menjadi sekretaris Elvan di kantor dan membuat hubungan keduanya semakin intens. 24 jam bertemu setiap hari. Namun baik Elvan maupun Marissa sama sekali tak merasa bosan. Mereka berangkat dan pulang kantor bersama. Berbeda dengan Elvan dan Marissa, pasangan bos dan sekretarisnya, yaitu Alvero dan Rena, justru bertengkar hampir setiap jam. Ada saja yang mereka ributkan. Alvero selalu saja membuat Rena melakukan hal yang sebetulnya bukan menjadi tugasnya di kantor, seperti mengelap meja, mengepel lantai yang sengaja ditumpahi air oleh Alvero, membuat Rena menjadi kesal setiap harinya. Namun kakek Dharma yang mencoba memanfaatkan situasi malah membuat rencana untuk menjodohkan keduanya demi kepentingan bisnis mereka saja. Rena berpura-pura menolak rencana pertunangan ini karena ia sendiri berencana membuat Alvero yang kini membencinya untuk bisa mencintainya. "Nanti setelah makan siang kita ke butik," kata Rena setelah masuk ke ruangan Alvero. "Kamu aja, aku ogah," Alvero menjawab dengan malas. Ia masih fokus dengan grafik pendapatan perusahaan. "Yang mau tunangan itu aku sama kamu, bukan aku aja." Reina duduk di depan Alvero yang masih fokus dengan laptopnya. "Bodoh amat, bikin kopi sana. Gulanya setengah sendok aja, jangan kemanisan," kata Alvero. Aku tuh ngomongin pertunangan sama kamu ya. Bikin kopi bisa nanti. Pertunangan kita itu seminggu lagi, tahu nggak?" Reina tak beranjak dari duduknya. "Sana, siapin aja sama mama. Ribet amat. Aku pusing. Cepet bikinin kopi." Rena pun beranjak meninggalkan Alvero dengan hatinya yang dongkol. Alvero benar-benar menyebalkan. Kalau saja ia tak menyukai laki-laki itu, pasti dia tidak akan mau dijodohkan dengan Alvero. Malam pertunangan pun tiba. Alvero dan Rena telah resmi terikat setelah mereka bertukar cincin di hadapan kedua orang tuanya. Bu Anita terlihat sangat bangga bisa memiliki calon besan yang sederajat dengannya, namun tidak dengan Pak Erwin. Beliau tahu bahwa Alvero terpaksa menerima perjodohan ini karena kakeknya. Semenjak ada berita yang disebar oleh kakeknya, Alvero tak bisa menolak pertunangan itu. Jika tidak, mungkin perusahaan akan terpuruk. Kakek Dharma menghampiri Marissa yang tengah ngobrol dengan Sasha. "Apa kabar cucu menantuku?" Kakek Dharma yang menyapa dari belakang Marissa membuat wanita cantik itu menoleh. "Kakek, sehat kek? Kakek gimana?" Marissa mencium tangan kakek Dharma. Sasha yang sadar diri segera pamit meninggalkan Marissa dan kakek Dharma. "Ya, kakek semakin tua. Bagaimana? Apa kamu sudah ada tanda-tanda hamil? Bukankah ini sudah 6 bulan setelah kehilangan bayimu? Seharusnya kalian sudah mulai program kehamilan kan?" Kakek Dharma memberondong Marissa dengan banyak pertanyaan yang meski dengan nada biasa saja, namun tetap berhasil menciptakan perih di hati Marissa. "Belum kek, Mas Elvan belum mau program kek." Marissa menundukkan kepalanya di hadapan laki-laki tua yang sangat dihormati itu. "Yang perlu kamu tahu, menjadi menantu keluarga Wiguna, kamu harus bisa melahirkan cucu untuk menjadi penerus keluarga ini. Kamu tidak punya kebanggaan apapun selain dengan anak. Jangan anggap remeh itu. Kamu lihat bagaimana Rena. Dia sempurna, sangat sempurna malah untuk keluarga ini. Kalau kamu tidak bisa menjadi seperti dia, kamu harus melahirkan pewaris untuk keluarga ini." Lalu kakek Dharma berjalan meninggalkan Marissa sendirian. Pesta telah usai. Elvan dan Marissa kembali ke rumah mereka untuk beristirahat. Elvan memperhatikan istrinya yang sedari tadi terlihat tak bersemangat. Setelah membersihkan diri, Elvan menghampiri istrinya yang tengah bersandar di ranjangnya.
Sayang, kamu kenapa? Mas lihat dari tadi kamu kayak sedih gitu. Elvan merebahkan tubuhnya di ranjang dengan kepalanya yang berada di pangkuan Marisa. Mas, aku pengen cepet punya anak, kata Marisa yang mulai membelai rambut suaminya. Ada apa sayang? Cerita sama Mas ya. Mas perhatiin kamu murung terus semenjak di pesta tadi. Elvan memeluk perut istrinya. Nggak ada apa-apa Mas, aku cuma pengen punya bayi aja kok Mas. Marisa masih mengelus rambut Elvan yang kini membenamkan wajahnya di perut Marisa. Ya sudah, Mas berhenti pakai pengamannya ya. Sepertinya tempat babynya juga sudah siap. Elvan memandang istrinya dari bawah, memperlihatkan jakun besar di leher jenjangnya yang mempesona di mata kaum hawa. Marisa mengangguk sembari tersenyum, berharap setelah ini Marisa akan segera hamil lagi. Sholat Isya dulu yuk, baru kita proses, kata Elvan, lalu bangkit dari posisi tidurnya dan menggandeng tangan istrinya untuk mengambil wudhu. Pertunangan Alvaro dan Reina memang sudah terlaksana, namun sikap Alvaro kepada Reina tetaplah sama, acuh dan menyebalkan. Siang itu, Elvan sengaja mengundang Alvaro dan Reina untuk makan siang bersama di sebuah restoran. Marisa dan Elvan sudah tiba lebih dulu saat Alvaro dan Reina sampai di restoran. Hai Elvan, Marisa. Reina menyapa Elvan dan Marisa dengan senyum cerianya. Hai Kak Reina. Hai Ren. Marisa dan Elvan menjawab sapaan Reina. Kalian sudah dari tadi. Alvaro duduk di kursi terlebih dahulu. Baru aja kok. Kakak udah aku pesenin tadi, kata Elvan. Gara-gara nih cewek aneh jadi telat datang ke sininya, kata Alvaro. Ya maklum lah, sebagai perempuan kan harus menjaga penampilan, apalagi mau makan siang di luar sama calon suami dan adiknya kayak gini. Iya kan Marisa? Reina mengedipkan matanya pada Marisa. Marisa hanya mengangguk sambil tersenyum. Siapa juga yang akan perhatiin orang makan? Lagian siapa calon suami kamu? Kita cuma tunangan, bukan berarti kita akan menikah. Alvaro dengan sinisnya. Selalu aja gitu, terserah kamulah Al, Reina cemberut. Marisa dengan sigap memegang tangan Reina. Sabar kak, jangan nyerah, cinta itu ajaib kok kak, pasti akan tumbuh seiring waktu, kakak yang sabar ya. Marisa menyemangati Reina. Elvan menatap istrinya kagum. Meski sebelumnya Marisa begitu cemburu dengan Reina, namun sekarang Marisa justru sangat dekat dengan gadis periang yang dulu mengejarnya itu. Sementara Alvaro yang sudah bertunangan dengan Reina justru semakin mengagumi kelembutan hati Marisa. Iya, aku tahu kok. Dulu aku ngejar-ngejar Elvan, udah kayak orang gila di kampus. Kemanapun dia pergi dan apapun yang dilakuin Elvan, aku ikutin. Padahal si cowok aneh di sebelahku ini begitu sering kasih aku perhatian. Sekarang malah aku yang kejar-kejar balik dia. Benar kata kamu, cinta memang ajaib, kata Reina lalu menyeruput minumannya. Marisa hanya tersenyum mendengar curhatan Reina itu, hingga makanan pun datang dan mereka segera mengisi perut lapar mereka. Elvan begitu perhatian dengan istrinya. Beberapa kali ia menyuapi makanannya untuk Marisa, membuat Reina terharu sedangkan Alvaro terlihat jengah. Entah apa yang dirasakan Alvaro, ia masih berusaha keras menyingkirkan istri adiknya itu dari hatinya. Saat makan siang mereka selesai, mereka kembali mengobrol membicarakan perkembangan perusahaan. Meski lebih tepatnya Elvan dan Alvaro yang membahasnya, tiba-tiba Marisa menangkap sosok wanita yang ia kenal baru saja duduk di kursi yang cukup jauh dari meja mereka. Nyonya Anita, Marisa menyebut nama ibu tiri Elvan yang tak lain adalah ibu kandung Alvaro.
Ketiga pasang mata itu sontak ikut mengarah pandangannya kepada seorang wanita bergaun putih yang tengah berbincang cukup serius dengan seorang laki-laki dengan jas biru dongker itu. "Mama," Alvaro juga terkejut. "Sama siapa dia?" Alvaro memperhatikan laki-laki di hadapan mamanya. "Bukankah itu Pak Daniel dari ABC Group, Pak?" Marisa mengenali laki-laki yang bersama ibu mertuanya itu. "ABC Group yang pernah kita ambil alih proyeknya itu," kata Alvaro menatap mata Marisa meminta penjelasan. "Iya Pak, waktu itu saya sebenarnya merasa aneh. Bukankah mereka yang memenangkan tender dan sudah tanda tangan kontrak? Tapi tiba-tiba Pak Daniel membatalkan kontrak mereka hingga akhirnya kita yang mendapat proyek itu," kata Marisa menjelaskan. "Tapi kenapa Mama bisa mengenal Pak Daniel?" Alvaro lalu kembali memperhatikan mamanya yang kini terlihat tertawa lepas bersama mantan kompetitornya itu. "Mungkin Mama teman baiknya Pak Daniel." Kali ini Elvan yang menyahut. Mereka berempat memperhatikan gerak-gerik dua orang setengah baya yang terlihat sangat akrab itu. Bahkan sesekali Pak Daniel terlihat menggenggam tangan Bu Anita. Tiba-tiba ponsel Alvaro berbunyi. Layarnya menampilkan panggilan telepon dari Pak Erwin. Alvaro pun menjawab panggilan itu. "Iya Pak, ada apa?" kata Alvaro setelah menggeser layar ponselnya yang berwarna hijau. "Kamu di mana?" tanya Pak Erwin di balik telepon. "Aku masih makan di luar, Pak, sama El, Marisa, sama Rena juga." "Cepat kembali ke kantor, Papa mau bicara sama kamu, sama Elvan juga." "Iya, Pak, aku akan balik." Alvaro pun mengakhiri panggilannya dan mereka berempat kembali ke kantor tanpa diketahui oleh Bu Anita dan Pak Daniel yang masih berada di restoran itu.